Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 200 orang yang kurang ikhlas jawab salam saya, ya, karena mengucapkan salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya wajib. Ingat sini harus sebut tadi. Mengucapkan salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya Bu, kalau mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya ya wajib. Dan dari jawaban ibu-ibu ini terlihat mana nanti yang agresif dan mana yang pasif dan mana yang sensitif, gitu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu semuanya yang berbahagia, terutama untuk para panitia yang luar biasa, berpikir keras bagaimana kita semuanya berkumpul dalam rangka satu, sama-sama kita menjadi orang baik, menjadi orang manfaat, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para panitia hari ini, terutama yang seragamnya pakai biru-biru, ya. Oke, semoga apa yang menjadi hajatnya, keinginannya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama Bu Titin yang sudah menyiapkan, mewakafkan tempat ini untuk kita bisa sharing di kesempatan pagi hari ini. Dan ibu semua yang berbahagia, mari yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah, sehingga pagi hari ini kita bisa ketemu, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya, ibu sehat? Yang hari ini merasa sehat, seger, waras, duitnya banyak, boleh angkat tangan? Ada sebagian yang tidak angkat tangan, berarti ada kemungkinan yang kedua, ya. Siapa yang hari ini merasa sehat, seger, waras, tapi utangnya banyak, boleh angkat tangan? Ada yang punya utang? Pengen cepat lunas? Dibayar, Bu. Utang itu jangan dipikirkan nggak selesai, ya. Utang itu nanti kalau kesulitan gimana cara bayarnya, hubungi Bu Titin, ya. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita sampaikan, kita haturkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunah-sunahnya, setelah hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, ibu-ibu semua yang berbahagia, hari ini saya senang, saya bahagia bisa membersamai ibu semuanya, nyangking bahagianya. Tapi saya datang kegasian, Bu, ya. Saya pikir undangan saya itu jam 8, setengah 8, saya sampai tempat ini ternyata belum ada tanda-tanda kehidupan. Malaikat yang datang, ya. Enggak, ya. Saya pengen datang lebih awal biar bisa menyiapkan segalanya, toh juga nggak makan karena puasa ini. Di sini bisa menghadirkan hati, menyiapkan hati dengan maksimal, gitu ya. Maka hari ini saya senang, saya bahagia bisa ketemu dengan ibu-ibu semuanya. Nah, sebelum acara dimulai, sebagaimana biasa, hari ini saya senang sekali dikasih tema yang cukup menarik, dan ini juga untuk pembelajaran untuk diri saya sendiri untuk meningkatkan komunikasi. Terutama hari ini tema tentang, ini menarik tema ini karena ini tema keseharian yang nanti insya Allah bisa menjadi solusi atas problem masalah kehidupan kita, dan kita ingin meningkatkan kualitas kita dengan kita kuasai tentang komunikasi, tentang kita deteksi komunikasi agresif. Apa sih komunikasi agresif dan sebagainya, nanti saya akan jelaskan. Sebelum dimulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Ini nama saya Muhammad Amin. Siapa nama saya? Muhammad Amin. Pak Amin boleh, Mas Amin boleh, Ustadz Amin boleh karena masih muda. Ibu-ibu harus tahu nama saya karena di 2029 ada pemilihan presiden lagi. Insya Allah saya siap untuk nyoblos bareng-bareng, ya. Ya, dunia saya bukan dunia politik, dunia saya dunia pengembangan sumber daya manusia yang saya geluti sejak tahun 2008 sampai 15 tahun saya berkecimpung di pengembangan SDM. Ya, saya banyak belajar tentang perilaku, komunikasi, kemudian psikologi dan sebagainya.
ya. Dan hari ini yang ingin saya sampaikan kepada ibu semuanya, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, karena komunikasi ini kunci suksesnya hidup kita dan juga kunci kegagalan hidup kita ada di komunikasi, gitu ya. Nah, sebelum dimulai, karena sini sudah diperkenalkan ya, nah lebih jelasnya nanti kalau ibu-ibu mau sekalian saya promosi, setiap hari Senin lah kita akan ngaji di sini ya, free gratis kita ngaji banyak hal ya, baik secara temanya macam-macam Bu, ada tema tentang spiritualitas, mendekatkan diri kepada Allah, kita bicara tentang sholat ya, kemudian nanti kita juga bicara tentang hutang piutang, kita bicara tentang bisnis, mengembangkan usaha, karir ya, dan semuanya kita akan bahas sehingga permasalahan-permasalahan hidup kita satu demi satu akan selesaikan, kita punya ilmu. Nah, sebelum dimulai kita akan membuat aturan main seperti tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Sebelum dimulai, karena ada aturannya, kita sholat ada aturannya, kita puasa ada aturannya, kita di jalan ada aturannya, masuk surga ada aturannya, masuk neraka juga ada aturannya. Aturan pertama tadi sudah disampaikan, mohon untuk bisa disilentkan HP-nya sehingga acara tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Yang kedua, mohon tidak main HP Bu ya, dan mohon seandainya telepon masuk silakan diangkat di luar ruangan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sering yang ganggu itu adalah HP. HP itu membuat kita itu dekat tapi nggak bersama. Karena banyak orang itu dekat dengan suami, dekat dengan anak, dekat dengan tetangga, tapi jarang bersama. Dekat tapi nggak bersama itu istilah saya, aku hanya memiliki ragamu, tapi aku tidak memiliki jiwa. Serumah tapi nggak sejiwa ya. Jangan sampai ibu-ibu ya, Anda hadir di tempat ini, fisik Anda di tempat ini, tapi jiwa Anda melayang kemana-mana ya. Pada saat itu hanya dekat fisiknya, tapi tidak bersama ya. Yang kedua, yuk perhatian fokus pada materi, saya siapkan PowerPoint-nya. Dan yang ketiga, yuk kita membuka pintu pikiran kita, otak kita seperti gelas. Gelas itu akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan otak kita akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Apa yang menutup otak kita sehingga itu susah masuk? Salah satu penyakit yang berbahaya, ini penyakitnya orang-orang pintar ya. Penyakitnya orang-orang yang lulusan S1, S2, S3. Nah ini bahaya. Ada yang mengaku pintar, ini penyakitnya. Yang menutup otak kita terkena penyakit namanya I know, aku sudah tahu, aku sudah ngerti, aku sudah bisa. Nah ini bahaya. Kenapa banyak orang ngaji itu kok malas ya? Karena dia terkena penyakit I know ini. Alah, paling-paling ngaji sini loro, menjalankan perintah menjauhi larangan, cuma rodok akhirnya. Padahal ilmunya itu kan banyak, jika dia malah paling rodok, padahal enggak, banyak ilmu yang mesti kerjakan. Maka yuk, kalau ada sesuatu yang sama, sampaikan alhamdulillah ya Allah, ini penguatan. Kalau sesuatu yang baru, sampaikan juga alhamdulillah ya Allah, ini ilmu baru yang mendapatkan, gitu ya. Dan yang berikutnya akan terlibat 100%. Kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta apa? Melaksanakan. Yuk, saya minta tolong tangan kanannya boleh diangkat. Saya minta tolong taruh di pundak teman sebelah kanannya. Kalau kanannya nggak ada orang, nggak usah ya. Tolong ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, seperjuanganku, pagi hari ini kita akan belajar ilmu yang luar biasa. Oleh sebab itu, tolong ya, fokus dan konsentrasi. Sekarang gantian tangan kiri boleh diangkat. Taruh di pundak teman sebelah kirinya, saatnya pembalasan ya. Pembalasan lebih. Oh, jangan ingat jadi kalau sopo kok. Kalau iso pembalasan lebih kejam itu dari mana? Ya, saya belum menemukan satu agama pun yang menjadi dasar untuk dendam ya. Nabi Muhammad itu kepada orang yang menghina, kepada orang yang lemparin kotoran, ya itu sakit, ditilii, diparani, gawake jajan. Maka ini bukan pembalasan lebih kejam, tapi pembalasan itu harus lebih manfaat. Lebih apa? Karena bermanfaat, tolong jangan ditepuk, tapi tolong dikasih pijit-pijit. Nah, lumayan tadi tak harus dapat 5 juz ya. Izin pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kamu sudah diingatkan. Apabila nanti saat acara berlangsung, kau melihat diriku main HP, tolong ya, aku diingatkan. Aku ikhlas kok. Ambil saja HP-ku untuk saya apa ya. Alhamdulillah. Ya, halo.
Lalu jawabnya subhanallah. Halo. Nanti kalau saya bilang hai, jawabnya alhamdulillah. Hai. Tapi khusus di acara ini ya Bu, ya lagi ibu yang cantik-cantik, jadi pinggir jalan bapak lagi kerja bakti, dengan lewat dengan diundang. Hai Bu, alhamdulillah. Salah tombol bahaya ya. Itu seperti ini untuk menyatukan energi, gitu ya. Oke. Ya, ibu-ibu semua yang berbahagia, yuk kita mulai. Sebelum dimulai, ada satu poin yang penting pengen saya sampaikan. Sebelum dimulai, ibu ya, kita akan rileks dan bergembira dulu. Salah satunya, yuk kita berikan senyum kanan kiri kita, ya. Senyum depan belakang kanan kiri kita. Tolong tunjukkan dengan senyum terbaik. Halo. Sebentar Bu, saya pengen tanya, panjenengan dengan teman kanan kiri depan belakang sudah kenal apa belum? Sudah kenal belum? Jangan sampai Anda ngaji di sini 1 minggu, Anda nggak kenal dengan kanan kiri Anda. Oke, sebelum dimulai, halo. Oke, sekalian kita praktek. Nabi Muhammad pesan kepada kita, tabassumuka biwaji akhi kalaka sodaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sodaqah. Nah, nanti kita salaman kanan kiri kenalan, tolong berikan senyum yang terbaik. Rumusnya 227. Berapa? 227, tarik ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm selama 7 hari 7 malam. Nah, selama 7 detik ya, tanda kita bahagia sambil kenalan. Siapa tahu di tempat ini ketemu bisan di tempat ini. Ya, boleh ya. Oke, kita kenalan. Minimal hari ini Anda kenal dengan teman kanan kiri, minimal kenal 6 orang. Berapa orang? 6 orang di sekitar Anda kenalan ya. Dan namanya kenalan itu kepada orang yang belum kenal. Jadi semangat saat mobil aja kenalan. Parah ya, kita mulai ya, sambil berikan senyum yang terbaik. 227, 1, 2, 3, go, silakan. Nah, kawan dulu. Kanan kiri, belakangnya salaman dulu. Alhamdulillah ya. Oke, sampai terlihat giginya. Penduduk surga ya. Oh iya, alhamdulillah. Ya, enak Bu, enak ya. Karena tadi ada kaitannya dengan tema yang saya sampaikan. Halo. Hai. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, ini sebuah riset yang saya lakukan. Orang itu kalau jarang tersenyum, mohon maaf, itu biasanya orangnya pelit. Yang kedua, jarang traktir. Kenapa? Karena yang gratis saja dia tidak mau ngasih, apalagi yang setuju ya? Nah, tidak nih ya, oke toh pelit ya. Yuk kita mulai belajar kita hari ini, ibu-ibu semuanya. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, bahwasanya semua orang, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, saya yakin Anda pasti pengen hidupnya hidup yang sukses, hidup yang mulia, hidup yang bahagia, berkah, berlimpah, rezekinya banyak, betul? Siapa yang di sini yang pengen hidupnya sukses, mulia, berkah, berlimpah, rezekinya banyak? Yang pengen angkat tangan, katakan saya. Maaf, teriakannya kurang keras. Sebentar, agresif kan ya? Karena riset membuktikan, mohon maaf, teriakan yang keras itu bisa mengurangi stres. Mau apa? Stres itu tidak harus ODGJ ya. Stres itu dari bahasa Yunani namanya stresor, tekanan. Orang yang sering mendapatkan tekanan hidup itulah orang yang stres. Diteliti di 3 negara, salah satunya di Australia, orang yang stres itu sering terkena 3 penyakit. Cermati ya, kalau Anda termasuk di sini ada indikator Anda sedang banyak tekanan hari ini. Stres ya. Yang pertama, tanda pertama, orang yang sering sakit perut. Jadi ya. Yang kedua, sering sariawan. Nah, itulah ketika Bu Beta, ketika dia mau ujian tesis, ya kan, sariawannya banyak banget dia cerita ya, karena banyak tekanan. Yang ketiga, mohon maaf, ngantungan. Jadi nanti kalau ada acara lagi malah mengenakan cipta, bisa jadi bukan karena gula darahnya tinggi, bisa jadi karena stres. Untuk menguranginya dengan cara berteriak, ya, seperti ibu muda itu setiap pagi itu kan teriak terus, dong. Yang
sedang meluapkan stresnya. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang pengen hidupnya sukses, mulia, berkah, berlimpah, rezekinya banyak, hidupnya bahagia? Yang pengen angkat tangan, katakan saya. Teriakan yang keras bisa mengurangi. Jadi kalau ada teriak keras berarti. Tapi ini fakta ya. Oke, nanti lanjut di materi ini saya sampaikan. Baik, ini menjadi harapan kita semuanya, dan ternyata riset membuktikan salah satu faktor, bukan satu-satunya ya, tapi menurut saya salah satu faktor kunci untuk hidup yang bahagia, hidup yang sukses, hidup yang berhasil, yaitu adalah ketika kita punya kemampuan, punya kecakapan, punya skill. Skill apa? Dalam berkomunikasi. Jadi ternyata sukses tidaknya kita, bahagia tidaknya kita, ya itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita, kecakapan kita, skill kita dalam berkomunikasi. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah, komunikasi ini ada 3 yang perlu dipanjenengan kuasa ibu. Ya, satu yang saya sebut namanya komunikasi dengan diri sendiri. Jadi orang percaya diri, orang pede itu karena komunikasi dengan dirinya sendiri itu bagus. Jangan yang sedekah, sedekahnya pun sedekah yang terbaik itu karena komunikasi dengan diri Anda itu bagus. Apalagi terutama Bu, yuk bareng-bareng saya juga mengajak diri saya dibudgetin bulan Ramadan ini mau keluar sedekah berapa. Karena bulan Ramadan adalah masa menanam terbaik Bu. Ya, ibarat saya itu kalau kita beramal itu kita sedang menanam. Nah, menanam lahan yang terbaik, lahan yang subur itulah di bulan Ramadan. Maka silahkan dengan tentukan ya, budget saya juga siapkan sekian juta untuk minimal ini harus keluar. Ya, bahkan bisa ditambahi dan sebagainya. Kenapa? Mumpung ketemu Ramadan. Nah, orang yang self-talk-nya, dialog dengan dirinya bagus, maka komunikasi dengan dirinya juga bagus. Nah, yang kedua adalah komunikasi kita kepada orang lain. Komunikasi kepada siapa? Kepada orang lain. Komunikasi kepada suami, komunikasi kepada anak, komunikasi kepada pelanggan yang jualan, komunikasi kepada pimpinan, kepada karyawan yang hari ini bekerja, komunikasi dengan tetangga kanan kirinya sehingga rumah jenengan aman. Orang itu seneng dengan hadirnya jenengan karena jenengan beriak-iak semangat nyedulur nyenengke. Itu kan komunikasi dengan orang lain. Sehingga ketika jenengan lagi pamit keluar kota, Pak, Bu, mohon maaf, para usah khawatir, aku tak sing jogo omahe jenengan. Komunikasinya bagus, jualan bisa laris karena komunikasinya bagus. Ya, yang kedua dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi sama Allah. Menurut saya 3 komunikasi ini kita kuasai, insya Allah beres hidup kita. Komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan orang lain, komunikasi sama Allah. Sholat itu kan kita komunikasi sama Allah, ya kan? Nah, sering komunikasi kita sama Allah, kita tidak persiapkan yang terbaik. Ya, kita komunikasi sering sama Allah nggak pakai adat. Tadi, ya Allah hanya kita berikan fisiknya, tapi tidak kita berikan hati kita. Salah satu tandanya kalau kita sholat pikirannya kemana-mana. Allah Akbar. Mungkin bapak yang anak yang ngomong di kita yang ngomong ini. Allah yang ngomong ya Allah Akbar. Ini kulkas kita yang ayam cocok kita ya. Sampai Allah gimana bisa dikit cabai pun digoreng ya. Dikit cabai wae goreng bosan Allah Akbar. Tapi kudu tambah tempe ya. Iya tambah tempe betul. Pernah ngalami? Pernah atau sering? Sering apa selalu? Berarti komunikasi kita sama Allah masalah. Solusinya datang Senin sore. Jadi sekalian promosi, ya ada kepentingan. Belajar untuk komunikasi kita sama Allah kita perbaiki. 3 komunikasi ini Bu, kita kuasai. Insya Allah hidup kita bahagia, hidup kita damai Bu. Kenapa? 3 kunci ini kita kuasai. Dengan diri kita sendiri kita ngerti, dengan orang lain kita bisa mengerti, dengan Allah Subhanahu Wa Taala komunikasi kita bagus. Tapi hari ini saya tidak akan bicara 3-3-nya karena waktu, tapi hari ini saya akan bicara di poin yang tengah, bagaimana kita komunikasi dengan orang lain.
Nah, kenapa komunikasi dengan orang lain perlu kita bangun, perlu kita mempunyai skill, mempunyai kecakapan, ya ibu-ibu ya. Ada sebuah riset ini dalam dunia riset dalam dunia pekerjaan. Ternyata 15% orang yang sukses itu berkat latihan teknik otak dan keterampilan dalam pekerjaan. Jadi pekerjaannya, skillnya itu berpengaruh kepada kesuksesan seseorang hanya 15%. Dan 85% suksesnya, berhasilnya itu berkat kemampuannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. 85% itu di komunikasi. Jualan laku itu kan komunikasi, baik komunikasi verbal, visual, dan sebagainya. Dan di riset lagi, risetnya di bukunya Les Gliwick, survei di Institut Teknologi The Carnegie dengan 10.000 responden. Kemudian riset lagi yang dilakukan oleh Dr. Albert Edward Wigan dengan responden 4.000 responden yang dia dipecat dari pekerjaannya. Ya, kenapa dia dipecat dari pekerjaannya? Ternyata 10% diberhentikan karena dia tidak punya skill, nggak punya kemampuan untuk melakukan kegiatan, melakukan tugas. Ya, dan yang menarik ibu-ibu, 90% diberhentikan karena tidak mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Begitu juga di dalam keluarga. Keluarga-keluarga yang tidak bahagia hampir dipastikan ada masalah di komunikasi. Ya kan? Berarti komunikasi ini penting kita kuasai. Nah, oleh sebab itu, maka komunikasi ini adalah sangat berpengaruh besar pada keberhasilan dan kebahagiaan diri kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena kita mau berkomunikasi dengan orang lain, maka kita perlu pelajari bagaimana kita menjadi seorang komunikator kepada kita. Komunikasi itu adalah alatnya, orangnya namanya komunikator. Nah, bagaimana, tipe seperti apa Anda selama ini dalam berkomunikasi? Namun sebelumnya, biar informasinya kuat, tangan kiri dulu diangkat, kiri, taruh di pundak teman sebelah kirinya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, ternyata kunci sukses hidupmu adalah kecakapan dalam berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi pada diri sendiri, komunikasi kepada orang lain, dan komunikasi sama Allah. Kita kuasai, insya Allah hidup kita bahagia, berkah berlimpah. Ayo berlatih. Gantian tangan kanan, saatnya pembalasan. Izin pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku sudah diingatkan. Benar omongan itu dengan. Aku ini pelit. Karena komunikasi dengan diriku sendiri masalah. Aku menganggap nek sodako duitku kalong, duitku entek, padahal investasi. Yang kedua, komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi sama Allah. Salah satunya, benahi sholatmu. Itu media komunikasi sama Allah. Bagaimana caranya? Sholat yang khusyuk datang hari Senin. Alhamdulillah ya. Chris, promosi terus, berapa salah, berapa kepentingan ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tipe seperti apa komunikator selama ini? Saya perkenalkan ada tiga tipe komunikator. Berapa tipe? Tiga komunikator untuk mengantarkan untuk pembahasan ini yang kita bahas. Ya, kita menjadi seorang komunikator dan nanti akan saya sampaikan bagaimana tanda sikapnya kayak apa dan apa ciri-cirinya dan bagaimana solusi langkahnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada orang yang tipe komunikator yang selama ini namanya agresif. Namanya apa? Agresif. Ada yang kedua, ada tipe orang berkomunikasi kepada orang lain. Ya, tipe yang kedua namanya pasif. Namanya apa? Pasif.
Dan yang ketiga ada tipe namanya asertif. Namanya apa? Asertif. Ada 3 ya. Satu namanya agresif. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua ada namanya pasif. Yang ketiga ada namanya asertif. Nah, sering dimanakah Anda selama ini? Nanti kita deteksi sering di mana diri kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita merubahnya. Kita ketahui dulu nih. Dan nanti Anda bisa menilai nih, suamiku kira-kira dominannya selama ini komunikasinya pakai apa ya? Anakku selama ini pakai apa ya? Aku selama ini pakai apa ya? Yang terpenting pertama kita nilai diri kita dulu. Setelah nanti kita bisa nilai diri kita, nanti kita bisa menilai orang lain. Dan nanti kita bisa berikan treatment kepada mereka. Ya, oke. Yang pertama adalah orang-orang namanya orang-orang agresif. Apa tandanya? Apa ciri salah satu tanda yang sering muncul orang yang komunikasinya adalah agresif? Yang pertama ini tandanya adalah dia maunya menang sendiri. Wes nek ngomong mau kalah pokoknya. Ya. Kemudian apa yang muncul? Sering menghakimi. Wah ini loh. Kita goro-goro gue sih, goro-goro jenengan sih, ini menghakimi. Ya. Kemudian apalagi ya, memotong dan mendominasi. Nek ngomong iki ra iso diselok. Koncone lagi ngomong telung kalimat, teko meneh Dik. Ngomong meneh. Jadi dia mendominasi pembicaraan. Ya, ini ya. Kalau ngomong dengan orang dia juga terocos terus. Kalau ngomong telung kalimat dia mau guna nimpali meneh, Ya, ada yang seperti ini? Wong kita kau tidak kita ikut tontonan ya. Nah, mohon maaf, biasanya dilakukan oleh orang yang punya kepribadian namanya dominan dia. Dominan mungkin mohon maaf merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling punya kekuasaan, ya kan? Sehingga dampak negatifnya adalah apa? Tipe agresif ini mohon maaf akan sulit memperoleh input dari orang lain. Mungkin males nilai gede males. Seorang punya sudah kalah terus melawan ini. Sehingga orang ini males. Orang mau ngingetin itu gendeng ya orang ini terus lalu gendeng. Ya, sehingga tipe agresif akan sulit memperoleh input dari orang lain karena orang lain ini sudah malas ngasih masukan karena dia sudah tahu orang ini sulit untuk dikasih masukan karena dia maunya menang sendiri. Yuk kita cek diri kita, adakah di sini nanti diri kita berada di sini? Ya. Nah, yang kedua kita kasih bandingan dulu. Yang kedua namanya pasif. Namanya apa? Pasif. Pasif ini beda dengan agresif. Pasif ini tanda pertama terlalu banyak menang. Nek pas rapat, nek acak menang, nek rak ditutur orang ngomong. Biasa nih cirinya gampang, terserah. Mama, enaknya kita menang kemana ya? Terserah. Ya kan? Ini ya. Telepon karo bojone karena pulang kerja ben tuku lawe gampang. Ya kan? Karena lagi bareng acara pengajian telepon papa jolali balik tuku lawo. Lawe apa Bu? Terserah. Tuh tekan omah tuh kok kayak ayam meneh jari ini terserah. Orang ini ya no? Ini kita ya rapat teman-teman. Ya, yang kedua dia cenderung tidak percaya diri, dia nggak pede dengan dirinya, ya kan? Nggak pede. Kemudian apa? Ya sulit untuk berekspresi. Sehingga orang tidak tahu kemampuannya, tidak tahu potensinya karena dia cenderung diam. Dia punya potensi, punya kemampuan tapi tidak nampak karena dia pasif. Dia cenderung lebih nyaman dengan diamnya, tidak percaya diri, nggak pede, sulit berekspresi. Biasanya dilakukan oleh orang yang punya kepribadian pendiam. Ini bukan karena kaitannya dengan ekstrovert introvertnya.
Ini kaitannya nanti dengan sikap, nanti kita akan bahas. Yang kedua, nek agresif mau ora iso diselo, nek iki kocone ngomong sak jam meneng kowe. Yo senalot Bang, yo. Ini pasif. Ya. Ada yang suaminya pasif? Ya. Ada yang suaminya agresif? Ada. Nah, yang ketiga yang pengen saya perkenalkan dan nanti kita akan latihan ke sini, memang temanya deteksi kita agresif. Nanti tandanya di mana? Oke. Nah, dampaknya orang lain sulit memperoleh input berharga dari orang pasif. Sulit untuk mendapatkan input dari orang ini, gitu. Ya, karena dia tidak percaya diri, tidak sanggup untuk mengungkapkan dirinya. Mungkin takut tak apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu adalah orang asertif. Orang apa? Asertif. Orang asertif. Nah, apa tanda orang asertif itu? Dia percaya diri. Inilah kata kuncinya, dia tumbuhkan percaya diri. Kunci nanti menjadi pribadi yang asertif adalah dia punya kepercayaan diri. PD, percaya kepada dirinya. Kemudian, jadi kalau asertif itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara agresif dan pasif, dia di tengah-tengah. Seperti apa nanti saya jelaskan. Oke, kemudian dia win-win solution. Selalu kalau dia bicara, selalu isinya adalah ada keuntungan, ada pertanyaan, munculkan pendapat bagaimana menurut panjenengan kira-kira api gitu ya, yang sama-sama untung, yang bicara untung, yang mendengarkan untung, itu namanya win-win solution, itu orang asertif. Kemudian yang ketiga adalah proaktif dan ekspresif. Dia ini proaktif ya, proaktif. Kalau ada sesuatu yang ganjal, yang kurang pas, dia mau speak up, dia mau ngomong ya, dia mau mengingatkan dengan cara-cara yang baik tentunya. Dan apalagi Bapak Ibu, dampaknya orang akan nyaman dengan Anda. Orang akan nyaman dengan orang asertif, ide-idenya akan didengar dan kesuksesan akan didapatkan. Itu namanya asertif. Ya, dia bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik, dengan menghargai hak-hak orang lain. Nah, nanti seperti apa contohnya dan apa langkahnya saya akan sampaikan. Maka dari sini gambaran dulu dari tipe komunikatornya. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat challenge, kita lihat tantangan. Ya, saya ingin tanya, tolong jawab dengan sejujur-jujurnya karena ini mempengaruhi sikap Anda selama ini. Apakah Anda termasuk orang yang agresif, orang yang pasif, atau orang yang asertif? Nah, ini sering kejadian. Seandainya nih Bu, jadinya lagi belanja, mungkin di Indomaret, Alfamaret, Superindo, atau di Transmart dan sebagainya, lagi dorong macam-macam, ternyata ada orang yang menerobos antrian. Lebih ngantri nih, pirang-pirang ya kan, ujuk-ujuk ono kongguri ibu-ibu bawa kuake langsung dengar. Kira-kira apa yang Anda lakukan saat itu? Hah? Negurnya gimana? Hah? Oke, saya tanya dulu nih, Bu siapa Bu? Jenengan? Bu Dwi. Kira-kira saat jenengan lagi antus, kesel, capek, lelah, ngantri 2,5 jam, ujuk-ujuk orang mak nyelonong tiba-tiba dari belakang merobos antrian Anda ke depan, apa yang jenengan lakukan? Hah? Tegurnya gimana? Maaf Bu, budayakan antri. Oke, yang lain? Bu, apa Bu? Baik Pak. Oke, boleh. Bu, kacamata jadi boleh. Antri dong gitu ya. Tapi orangnya masih nyelonong. Pertanyaan saya, halo. Sikap orang ini macam-macam, beda-beda. Ada yang nyelonong antri, ada nggak? Wongnya mau menentok. Cuman batin. Wah, sinar sopan sopo to kuwi, nyelonong barang.
wis ra sopan, ra ngerti antri dan sebagainya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu. Cenderung dia. Ada yang sering modelnya seperti ini, ada ya. Ada juga yang kedua langsung marah-marah, bu, antri bu, budayakan antri bu. Bu, saya buru-buru, aku juga buru-buru bu. Aku setengah jam nih, sajak nih, buru kata. Ada yang model kayak gitu? Ada? Atau yang mengatakan, bu, mohon maaf antri, saya terganggu, saya sudah capek, aku sudah lelah. Untuk bu jenengan bisa antri ke belakang. Ada yang seperti itu? Mau kita kok? Itu dulu apa? Ya, gitu ya. Nah, ini cermati. Nah, ini akan terlihat sikap Anda itu akan mempengaruhi, akan terlihat mana nanti yang agresif, pasif maupun asertif. Nah, sering dimanakah sikap Anda? Tanda dari sikapnya, kalau tadi dari komunikatornya, sekarang dari sikap yang muncul dari dia. Ini cirinya Bu ya. Orang-orang pasif itu cenderung dia itu mengenyampingkan perasaan diri, perasaan dan hak pribadi, cenderung selalu mengalah, dan karena ada perasaan takut. Wong ki apian. Ya wis apa-apa. Sabar. Padahal ini bulu kemerokok. Itu namanya pasif. Dia tidak bisa mengungkapkan, ya, apa keinginannya, harapannya, dan dia serahkan orang lain untuk menentukan. Itu namanya orang pasif. Ya, ini yang pertama. Ini pasif ya. Yang kedua, sikap agresif berupaya mendominasi dan ingin memenangkan percakapan. Ngomong ini pengen menang, pokoknya ra iso kalah. Iya Pak. Iya, nah wes jelas diwakili harus belajar dia. Dengan memperlihatkan sikap memaksa pihak lain untuk mengalah. Itu ngalah, tenang aku. Itu namanya agresif. Ya. Dan yang ketiga adalah orang asertif. Inilah yang nanti kita belajar. Setelah kita tahu di mana diri kita, apa tandanya, komunikasi dua arah dengan tegas. Kata kuncinya tegas dan positif. Tegas dan positif berarti dia punya kepercayaan diri untuk ngomong, kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, ya, mengekspresikan tanpa sikap mengalah ataupun menyerang orang lain, tapi dia ini bijaksana. Nah, yang paling gampang inilah. Misalnya ini contohnya Bu B, kalau bulu dewi dan dia lo maafkan di seorang pokok ya. Singkat cerita ya, karena beliau itu kan tingginya 170 cm kurang. Ini memang kurang toh, nggak tahu ya. Karena beliau ini orangnya agak kecil. Suatu ketika itu jalan-jalan ke mall, beli baju lebaran kan rame ya kan, apalagi diskon sampai 90%. Terus tuh bilang ya kan, saat mau antri beli baju ternyata kakinya Bu Beta itu diinjak oleh orang yang tinggi besar, tingginya sampai 2 meter. Kalau Bu Beta yang pasif, sikile keeda, dia menentang. Nggak sanggup, nggak bisa mengungkapkan karena dia takut. Itu pasif. Dia nggak pede, ada rasa takut untuk mengungkapkan haknya. Itu namanya pasif. Kalau Bu Beta yang agresif, sikile keeda, mulai berpapak sikilku jengkak ngerti kurang. Itu namanya agresif. Kalau Bu Beta yang asertif, ya langsung Pak sambil terusnya, Pak mohon maaf kaki saya keinjak Pak, mohon maaf. Oh gitu ya, Pak Bu, jadi nggak apa-apa, nggak masalah, ya monggo silakan. Yang lain itu namanya asertif. Nek pasif, ono masalah, ono kejadian, menentang. Biarkan orang itu yang melakukan sesuatu, aku mengiyakan saja, aku kecewa tidak apa-apa, ya. Kemudian yang kedua, orangnya agresif, yaitu menyerah, enggak terima, frontal, ya, diucapkan dengan kalimat yang kuat, yang keras. Dan kalau asertif dengan bijaksana, dengan terima, Pak mohon maaf kaki saya keinjak. Enak ya. Kira-kira jenengan gimana Bu? Sabar, pertanyaannya nanti ya. Nanti nggak selesai ya. Halo.
Hai, simak dulu Bu pertanyaannya. Nah, dari sini ibu-ibu jenengan tahu kira-kira selama ini Anda dominan di mana? Sudah tahu? Sudah ngerti ya? Kira-kira oh ya ternyata saya mendolimi suami. Aku agresif ternyata, astagfirullah. Bojoku ora tahu ngomong-ngomong sidik tak bantah, ngomong sidik tak bantah, astagfirullah. Agresif ternyata. Atau mungkin Anda sadar, ya Allah ternyata aku pasif ternyata ya Allah. Suamiku selalu punya ide, monggo ya, terserah ya Allah, asik ternyata. Atau ya Allah ternyata sudah asertif, nah itu istimewa ya. Nah, ibu-ibu, apa tanda yang bisa dilihat? Yuk kita lihat slide ini, semoga nanti pertanyaan nggak jadi bertanya karena sudah ketemu. Oke ya. Tanda yang lihat yang pertama dari sikap, dari komunikasi yang verbal, orang-orang pasif itu bersikap takut, suaranya pelan dan ragu. Ini kata kuncinya, cenderung takut, suara yang keluar cenderung pelan-pelan dan ragu-ragu, ya kan? Yang kedua, kalau agresif, ya Anda fokusnya nanti ke Anda, suaranya keras, nada cenderung tinggi. Kalimat agresif itu selalu menunjuk ke orang lain, Anda, kamu. Itu cirinya ya. Agresif itu selalu salah di pihak yang lain, sehingga kalimatnya gara-gara kamu sih, kamu itu yang harus antri, kamu itu jangan menyerobot. Nah itu namanya agresif. Kalimatnya ke orang lain, kamu. Sedangkan yang asertif itu ke saya. Mohon maaf Bu, saya nggak nyaman jenengan mendahului antrian, jenengan nggak antri, jujur saya tidak nyaman. Jadi yang juga kan bukan saya, bukan kalimatnya kita siapa belum tentu ya. Maka kalimatnya adalah saya, mohon maaf saya nggak nyaman. Tapi Bu saya buru-buru, saya juga buru-buru. Itu namanya asertif, pasti dengan sikap yang baik. Maka nada suaranya tegas namun bersahabat. Tegas tapi bersahabat. Sambil tersenyum, Bu mohon maaf saya terganggu Bu jangan mendahului antrian, tapi saya buru-buru. Iya saya juga buru-buru Bu, saya juga buru-buru, yang lain kayaknya juga buru-buru. Nah gitu ya, tapi dengan wajah mimik yang bersahabat. Kemudian kalau dari komunikasi non-verbalnya yang tidak terlihatnya, yaitu menghindari kontak mata. Biasanya orang pasif kalau ngomong dia nggak mau menatap mata orang lain, cenderung dulu. Nah dia. Oke. Kemudian apa? Banyak menunduk dan sering mengangguk. Nah, hati-hati ya. Dan biasanya orang enakan. Pakai uang. Akhirnya diuni kabeh. Ya, ini ya, itu namanya orang pasif. Tandanya ya, menghindari kontak mata karena dia takut. Yang kedua banyak menunduk dan sering mengangguk. Kalau orang agresif, komunikasi nonverbalnya adalah tatapannya tajam dan menusuk, rotok milik-milik. Bu, antri, budayakan antri Bu, milik-milik gitu ya, itu tajam. Agresif itu karena merasa dia itu power, punya strong ya. Kemudian sikap kaku, tegang, tidak memperlihatkan senyum, gesturnya cenderung menunjuk kon guyon itu agresif ya, nonverbalnya ya, yang tidak nampak. Jadi melayang-layang si kebujo nih, wah iya bujoku jangan ya. Dan kalau asertif, nah dia cenderung mau untuk melakukan kontak mata. Nah, dia percaya diri, yakin sampaikan itu benar, dia dengan pakai akal yang baik, dia mau kontak mata, bersahabat dan ada senyumnya. Ono Bu, Bu mohon maaf Bu, aku nggak nyaman Bu, jenengan mendahului kami, mendahului saya, jenengan bisa antri Bu ya ke belakang sambil senyum. Gitu ya. Kalau misalnya nih mohon maaf kadang-kadang tim ses ini juga terganggu karena jamaah, karena SOP-nya berangkatnya jam 4 ya, jam setengah 6 lagi teko kan macam-macam toh. Ono sing pasif cuma dijaga dong lah sepaling wong kuwi meneh telat wis kuwi meneh ono sing ngono
Ono sing loro, Bu, karepe piye? Ngajine mulai. Itu ada sih yang masih Bu, lain kali jangan telat ya, aku gak nyaman, gak enak sama yang lain ya Bu ya, asli nanti ini macam-macam Bu iki orang kita ngerti ya mana yang pas ya. Nah, bersikap santai dengan gerakan yang santai itu asli pokoknya santai, tenang gitu dari keadaan itu tenang ya. Ini dari nonverbalnya. Kemudian dari implikasinya, efeknya, dampaknya, orang yang pasif itu perasaan saya tidak penting. Intinya dia mau mengalah karena terpaksa. Maka kata kuncinya dampak, perasaan saya tidak penting, saya tidak penting. Ini akhirnya apa? Rendah diri. Mungkin sokong, Bisa banget. Mana lirik anak? Ada masalah konflik yang sering bantah. Yang kedua, perasaan tidak penting. Ya, jadi perasaan Anda tidak penting. Jadi perasaan dia tidak memikirkan perasaannya, tapi diberisikan orang lain, maka selalu fokusnya ke orang lain. Ini adalah orang agresif. Perasaan Anda tidak penting. Kemudian apa? Anda tidak berarti saya lebih unggul. Kamu tuh nggak berarti. Aku lebih unggul. Aku lebih unggul daripada dirimu. Wih sopo. Tah no ini sore. Aku pengalaman senior neng ini. Bagaimana gedung kantor itu dibangun. Aku seneng ini. Wih sopo. Nah ini ya, itu biasanya orang-orang yang mohon maaf senioritasnya itu tinggi, merasa lebih pengalaman, lebih ini dan sebagainya. Nah itu sering muncul. Akhirnya apa? Munculnya adalah saya merasa saya lebih unggul daripada kamu. Kita ngomong ya. Ini kita yang kerudungnya biru ya. Seragaman kita ya. Ya, saya yang penting kan nggak apa, yang penting kita ke depannya ya. Hidup ini kita jangan takut untuk salah, karena hidup ini kita terus belajar. Yang penting kita tahu, kita salah kita mau benar. Dan kalau asertif, kita semua itu penting. Kita semua penting. Kamu punya kepentingan, aku juga punya kepentingan. Kemudian kita itu berarti, kamu berarti, aku juga berarti. Urusanku penting, urusan jenengan yang penting, pode-pode pentingnya. Ya. Kemudian apa? Kita setara, kita sederajat. Kita sama-sama ngantri, kita sama-sama di tempat ini, kita sama-sama berjuang mencari sesuatu yang kita harapkan masing-masing, sama-sama cari pekerjaan, sama-sama cari nafkah dan sebagainya. Itu setara, sehingga sikap yang muncul dalam hatinya, efeknya adalah ini. Nah, dari tanda-tanda ini kira-kira lebih jelas panjenengan selama ini lebih dominan di pasif, agresif, atau asertif. Sudah tahu? Nah, ini dalam keadaan baik-baik saja asertif Pak. Wih, akeh tunggale Bu. Akeh tunggale ya. Nah, saya putarkan satu video Bapak Ibu, semoga bisa menjadi nasihat untuk diri kita, jadi pelajaran. Ya, kisah tentang apa? Alir ojek, lihat ya. Sebuah video yang diunggah akun Instagram @isrosuli memperlihatkan aksi maka salah satunya yang dijalankan Beliau pojok itu terjadi antara ibu baju hitam dan masih ibu dari kantor ibu-ibu. Nanti kita dengar suaranya ya. Si ibu berdiri jauh awalnya akan berdiri dengan di posisi di robot, namun karena motornya ditarik melihat keributan tersebut.
Ya, ibu-ibu, siapa yang agresif? Hah? Yang lucu kira-kira agresif nggak? Hah? Yang pasif siapa? Oh, dulu sih. Saya pasif. Ya kan? Nah, ini loh Bu, kalau jenengan di ranah kelas, jenengan ngomong kayak gitu tuh gampang. Aku asertif Pak, iya. Ini kalau kejadian mana iso ora? Ini kan menjadi bahan pengingat Bu. Ya kan? Saat anaknya panjenengan mecahkan piring, yuk cermati, anaknya jenengan mecah ke piring, kira-kira yang muncul apa? Apakah pasif mau menentor cuman diresiki bocah kandhane angel ora iso bocah kok manuk ora iso wae meneng wae bulan wae penting kae karo orang di itu namanya pasif atau agresif? Ngomong-ngomong ana segini kan no? Yang itu kan? Ya kan? Atau asertif? Ya selain kali hati-hati ya do, hati-hati anak, bocah wis ra apa-apa, hati-hati, ra apa-apa. Karena hati-hati lain-lain, hati-hati. Itu namanya asertif. Mohon maaf, iki tak dilatih gak iso. Itulah kenapa kita ada ruang belajar. Betul? Suami jenengan keliru. Lu pakai garis kecilin, kira-kira ngomongnya apa? Itu kira-kira pasif, meminta, demam, bocor jelas, semua kawin-kawin, tapi ini paham kuat. Neng meminta, berarti ya, atau malah asertif. Dia ngomongin, Pak, jangan kasih itu, bikin kasih. Juga disalah-salah ke. Kita sing lupa sok isi gemel ya. Dan kalau asertif Pak, mohon maaf, ternyata kecilnya masih jenengan pilih ukurannya keliru gitu. Nggak pilih aku kan ukurannya XL, double XL. Itu tuh pakai cuman S, oh malah keliru. Itu asertif, nggak menghakimi. Ah, nyuwun sewu kayaknya ini bukan ukuran saya. Itu biar bisa mengungkapkan dengan baik. Yo, selama ini yang diwi. Nah, hari ini anak-anak kita ini, mohon maaf, kita yang mengajarkan anak itu kadang banyak pasifnya Bu. Karena kita tekankan. Iya kan? Anak-anak kita mau kaca ke rumah mbaknya. Mama, aku malas, aku tak milih ke rumah mbak. Anak panjenengan nanti akan jadi pasif. Kita yang mendidik. Ya kan? Ya super Mama ini ono acara hajatan karena suami jenengan yang ngomong orang melu kumpulan, orang melu kumpul-kumpul melekan. Kon lho Pak, melekan lho, enak melekan. Kon mangkat lho mangkat. Yo, melekan kami. Jenengan iki kadang ora sadar nek asek nek apa agresif itu. Halo. Nah, kata kuncinya asertif itu ada di tengah. Ada di mana? Ada di tengah. Kalau agresif, your need, selalu yang dipikirkan adalah urusan untuk orang lain, selalu tunjukin orang lain. Itu agresif. Kalau pasif, all the need yang dipikirkan itu adalah kepentingan orang lain. Aku susah, aku penting kono aja. Aku biasa kosongnya aku pos tak lakoni. Sahabat aku tidak apa-apa ya. Saya penting kono. Tapi dia kedua tuh. Nah, kalau asertif itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara your need dan other need.
antara kepentingannya dengan kepentingan orang lain. Dia berada di tengah. Yuk tarik nafas selama ini dengan opo kira-kira. Pak, aku nek karo koncoku aku asertif Pak, tapi nek karo bojoku aku ora iso Pak. Aku nek karo anakku Pak ora iso, aku ora iso kok dikalahke. Ini Bu, ini sikap yang penting untuk kita latih. Nah, oleh sebab itu, ya, assertive communication adalah apa? Menyampaikan pesan. Pesan itu lewat pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan jelas dan tegas. Ini kata kuncinya. Ya, setelah kita tahu kita ini ternyata pasif, kita ini agresif, kita belum ke asertif. Asertif itu nih pas dari acara ini bar pengajian itu asertif banget. Karena harus ditolak ini ya, wah bisa sabar, bisa ya. Orang kasus, wah tak kuat ya. Ya, ininya keluar, tariknya keluar ya, dengan tetap menghormati hak-hak dan perasaan orang lain. Ini cirinya. Ya. Assertive communication adalah menyampaikan pesan baik berupa pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan jelas dan tegas dengan tetap menghormati hak-hak dan perasaan orang lain. Nah, apa tandanya assertive communication? Yang pertama adalah mengungkapkan diri dengan jujur dan terbuka. Dia mau jujur dan terbuka apa ono nih? Itu assertif. Ya kan? Kalau agresif itu kan dilebih-lebihkan. Kalau pasif itu kan nggak bisa mengungkapkan. Maka kalau asertif mengungkapkan diri dengan jujur dan terbuka, dan kuncinya nomor 2, memiliki kepercayaan diri untuk menyatakan kebutuhan dan batasan. Ini kata kuncinya. Dia punya kepercayaan diri. Kita akan bisa menjadi orang asertif. Syarat pertama kita percaya diri. Kita pede untuk menyampaikan sesuatu. Kita nggak takut untuk speak up, untuk bicara. Itu asertif. Nek panjenengan nggak punya kepercayaan diri, mohon maaf, cenderungnya adalah pasif. Gitu ya. Maka kuncinya adalah yuk kita belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kuncinya kita berani itu dipercaya diri. Kemudian apa yang ketiga, mendengarkan dengan orang lain, yang mendengar dengan empati terhadap orang lain. Kita mendengarkan itu dengan empati. Empati itu berarti kita mendengarkan, kita tahu bagaimana perasaannya. Seandainya aku di posisi dia, kira-kira rasanya gimana ya? Kalau aku di posisi dia, kira-kira apa yang aku rasakan ya? Apa yang akan aku lakukan ya? Itu dengan empati. Jadi mendengar dengan empati. Salah satunya nih kalau mendengarkan itu dengan banyak unggahan. Masya Allah, ini. Itu kita dengarkan secara empati. Hadir utuh, sadar penuh. Ya. Dan Bapak Ibu menyampaikan pesan dengan bahasa tubuh yang mendukung. Pesannya juga enak, bahasa tubuhnya juga nyaman, enak dilihat. Orang unjuk-unjuk ini gimana? Ya kan? Itu kan dari problem. Inilah yang akan meningkatkan nilai kita di hadapan Allah, nilai kita di hadapan manusia. Itulah kualitas kehidupan kita itu akan terlihat saat kita ada masalah, ada problem. Bagaimana kita menyikapi? Kalau hidup ini baik-baik saja, orang itu berpikir nyaman. Tapi ketika ada masalah, itulah kita lihat bagaimana kualitas orang tersebut dalam merespon dan menyikapi sesuatu. Halo. Hai. Alhamdulillah. Kita gitu, ya Allah. Mungkin kalau bujuku ya Allah. Kalau wong tuaku bareng kok nek karo anakku tak sengeni terus ya Allah. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita lanjut, ya oke, kami minta tolong tangan kanan dulu diangkat. Taruh di pundak teman sebelah kanannya, kita pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, hari ini, alhamdulillah, saya telah belajar 3 tipe komunikasi, 3 sikap komunikasi: agresif, pasif, dan asertif. Semoga panjenengan menjadi orang yang asertif, karena selama ini
Yang saya lihat, saya dengar, terlalu agresif. Kalau ngomong, mendominasi. Orang iso diselong, tukang nyelowong liong. Astagfirullahaladzim. Sadar saudaraku, aku ora nyaman, tomboku juga nyaman. Ayo berlatih jadi orang asertif. Ayo gantian tangan kiri, saatnya pembalasan. Ayo pijit pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, hari ini saya jadi paham. Saya paham suamiku, paham anakku. Ada yang agresif, ada yang pasif, ada yang sudah asertif. Ayo bareng-bareng kita belajar jadi pribadi yang asertif. Caranya sabar yo, hari kita bagi ya. Yuk kembali ke sini, waktunya mepet. Nah sekarang lanjutannya assertive communication Bu. Satu menggunakan I statement, yaitu kata kuncinya adalah dimulai dari saya. Wah, kita siap di soda kopi ya. Itu dulu saya ketahui ya. Aku kan ngomong kan you loh. Nah, ini namanya asertif. Bu, dulu saya ketahui nah, itu pasif. Apa namanya agresif? Ya. Nek mau ngejenengan suara HP cuman jenengan mana tok beli pasif kabeh. Ya kan? Oke, yang pertama menggunakan I statement, yaitu kuncinya adalah mulai dari saya. Saya nggak nyaman, saya kurang berkenan, aku enak, ya. Membantu individu untuk menyatakan diri dengan jelas, menfokuskan perhatian pada perasaan dan pengalaman pribadi. Itu cara untuk kita menjadi communication yang assertive communication. Selalu bicara dengan saya kalimatnya. Saya nggak nyaman, saya kurang enak, saya kurang setuju. Nah itu assertive. Yang kedua, memberikan kritik dengan bijak. Kritik itu juga dengan bijaksana. Untuk terus terang, ceplos-ceplos, rapi. Ya. Menyampaikan kritik tanpa merendahkan atau menyerang lawan bicara. Gak usah kita serang. Ya. Kemudian melakukan pendekatan yang empirik dan berfokus pada perubahan yang diinginkan. IKKP tujuannya apa sih? Kita selalu fokus kepada tujuan maksudnya. Anak mecahin piring, ya kan? Ini tujuannya apa sih? Kita edukasi, lain waktu hati-hati. Itu fokus. Outcome-nya kita ingatkan biar tidak terjadi lagi, karena wis pecah mungkin balik meneh. Justru ya, itu fokus ke outcome. Jenengan anak jenengan terima raport nilainya elek. Itu bagaimana respon jenengan akan mempengaruhi Bu. Ya. Sadari dulu, nah saya kecewa. Jujur ibu kecewa. Ya, nilai kamu di bawah KKN, nilai kamu jelek. Outcome-nya masih untuk semester berikutnya belajar lagi ya. Belajar. Cuma sini ikut ngerti banget. Orang ya, yang merasa dirinya punya jabatan, punya kekuasaan, anak di luar depan itu mendatang. Itu merasa gitu ya. Jadi kita selalu fokus ke outcome. Kita belajar outcome-nya, tujuannya apa sih kita menyampaikan ini. Selalu kita fokus ke make start from the ending, mulai dari yang lain. Apa tujuannya? Tadi satu, ungkapkan diri Anda. Yang kedua adalah outcome-nya, tujuannya apa sih? Tujuannya perubahan, tujuannya maju, itu outcome-nya. Sampai tujuan yang mulia tapi dibengkel dengan sesuatu yang buruk, hasilnya jadi buruk. Outcome-nya. Sehingga yang ketiga, menolak dengan sopan, menolak permintaan atau tawaran orang lain tanpa merasa bersalah. Kan sering kita itu kan merasa bersalah tuh, orang enak piye, oh enak kamu piye, kok piye. Mohon maaf, perasaan orang lain itu di luar kuasa panjenengan. Betul? Kita tidak bisa mengetes, mengecek perasaan orang lain seperti apa.
dia tidak bisa nyetet. Nah, menggunakan bahasa yang sopan dan menjelaskan alasannya. Tolak yang sopan. Mohon maaf saya tidak bisa. Mohon maaf lain waktu. Ya, dan bahasa tubuh yang mendukung, melihatkan penggunaan ekspresi wajah, kontak mata yang baik, sikap tubuh yang terbuka, gestur yang mendukung pesan yang disampaikan. Bahasa tubuh akan menguatkan pesan. Bahasa tubuhnya dengan baik. Ya, ini adalah assertive communication. Nah, sebelum kita lanjut, apa langkah yang bisa dilakukan? Banget waktu ini sudah jam 11 kurang setengah jam. Bisa dengan assertive Pak. Oh iya deh. Oke, nah kita latihan. Jawab pertanyaan ini, Bu. Ya, oke, pertanyaan-pertanyaan. Saya merasa tidak nyaman dengan cara ini dijalankan. Apakah kita bisa mencari solusi yang lebih baik? Kira-kira ini adalah pernyataan, perkataan, kalimat pasif agresif atau asertif? Pasif agresif atau asertif? Alhamdulillah, cocok. Yang kedua, kamu selalu membuat kesalahan. Kamu benar-benar bodoh. Yang ketiga, terserah kamu saja, apapun yang kamu inginkan, aku ikut saja. Bisa pakai melu lah, bisa melu lah, ya. Iya. Apa ini? Pasif. Yang keempat, saya pikir proyek ini akan terlambat dan itu semua salahmu. Agresif. Yang kelima, mungkin jika memungkinkan saya bisa meminta kenaikan gaji. Cermati. Mungkin jika memungkinkan saya bisa meminta kenaikan gaji. Pasif di kalimatnya. Mungkin jika memungkinkan, kan berarti ada ngomong kok. Mungkin jika memungkinkan saya bisa meminta kenaikan gaji. Nah, yang keenam, saya bisa memahami betapa sulitnya situasimu. Bagaimana kalau saya bisa membantu? Tahu ya perbedaannya, mana kalimat-kalimat yang pasif, agresif maupun pasif. Nah, lihat cermati kalimat-kalimat yang asertif. Nanti dengan bisa kembangkan, misalkan ya, Anda ada pendapat, ada usulan, ada masalah dan sebagainya. Cari ini. Saya merasa tidak nyaman dengan cara ini dijalankan. Apakah bisa menerus lebih baik? Iki wis HP. Ada nggak terobosan yang lain? Ada nggak cara yang lain lebih baik? Itu namanya asertif. Praisok, itu boleh ini. Praisok, aku begini ini. Agresif. Terus terserah dengan relax. Semua boleh. Pak. Ini akhir hidup kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.